Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan Yohanes 2 dan 3 yang kita lihat dalam beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Ada mengatasi masalah di perjamuan kawin di Kana, dan bagaimana sikap Yesus menghadapi bayi Allah yang dijadikan pasar. Bagaimana Yesus membuat hati seorang Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, bisa belajar mengerti akan kehendak Allah. Maka kita bisa melihat Yesus tidak tinggal diam. Kalau kita baca di ayat-ayat ini, kita melihat bahwa Yesus tidak bisa cuek. Manusia dapat masa bodoh, melihat keadaan-keadaan yang seharusnya mengambil sebuah tindakan, tetapi kita melihat bahwa seringkali kita tidak mau tahu. Masa bodoh, biarin aja. Bukan tugasku, bukan bagianku. Hal itu bukan sikap Yesus. Yesus tidak bisa masa bodoh. Saya sudah coba berulang kali untuk memberitahu kalau kesaksian itu mempergunakan mic itu ada tombol kecil, itu tidak ke atas tapi ke samping, digesernya ke samping. Tiap kali kesaksian gak tahu apa yang harus dibuat. Doa persembahan gak tahu bagaimana. Nanti kalau saudara belajar, kalau mau maju, ingat itu ada tombol kecil, digeser sampai lampunya nyala. Kalau lampunya udah nyala, pasti bisa pakai mic-nya. Bukan cuma janda-janda, kadang-kadang bapak-bapak, kadang-kadang anak muda pun nggak tahu bagaimana pakai mic. Seringkali ya, apa kalau di depan itu grogi sehingga nggak kelihatan itu tombol kecil yang harus digeser ke kanan. Kalau misalkan ada dua, mana mic-nya? Mic-nya ada. Ini begini ya, geser aja sampai menyala. Itu sudah bisa dipakai. Tapi selalu kalau maju ke depan, selalu harus dibantu. Mana orang-orang yang ada di depan itu cuek aja gitu, biar aja. Rasanya nggak lucu kalau saya dari Orjen turun ke bawah untuk membantu hanya menyalakan lampu. Bisa-bisa aja saya, tapi karena cuek sekali, nggak mau. Ada kalanya yang muda-muda nggak mau bangun gitu untuk nolongin. Padahal kita yang nggak ngerti hanya untuk menyalakan lampu saja, untuk menyalakan lampu, geser ke kanan ke kiri, udah gitu aja. Ya, ini satu contoh betapa cuek kita ini. Tidak peduli, tidak mau peduli. Ada kotoran tergeletak gitu, biar aja. Ada kalanya melihat hal-hal yang
bisa kita ambil sebuah tindakan, tetapi kita masa bodoh. Itu bukan hati Yesus. Kita baca di pasal 2 dan pasal 3. Begitu perhatian Yesus yang luar biasa. Maria datang kepada Yesus dan berkata, mereka kekurangan anggur. Masih kerabat. Dan ketika Yesus mendengar begini, apa urusanku dengan mereka? Waktuku belum sampai. Begitu yang kita lihat ayat 4. Apakah engkau mencari aku? Saatku belum tiba. Hari itu bukan merupakan hari-hari biasa, tetapi kita perhatikan hari pertama Yesus mengadakan mujizat. Kita nggak pernah berpikir bagaimana kalau Yesus cuek terhadap kita. Bagaimana kalau Yesus masa bodoh dengan kita. Maria berpesan kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Apa saja yang dikatakan nanti, tidak usah tanya apapun, lakukan saja. Maria kenal siapa Yesus, dan Maria tahu bagaimana sikap anaknya. Yesus tidak pernah bisa cuek dalam hidup ini. Tidak bisa masa bodoh. Apa saja yang kita bisa lakukan. Kenapa? Kalau nggak disuruh, nggak dilakukan. Kita bukan kabayan atau si Itang. Kabayan dan si Itang itu baru disuruh, dia lakukan. Itu pun dilakukan sesuai dengan kata. Itu pun dilakukan sesuai dengan kalimat yang didengar. Tidak melakukan dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya. Kalau ditanya, oh nggak disuruh kok. Itu kalimat kabayan. Itu kalimat si Itang. Tapi kalau kita peduli, tidak ada perintah apapun, lakukan. Saya tidak bisa cuek dalam hidup ini, tidak bisa. Apa saja yang harus dikerjakan, kita kerjakan. Enggak ada perintah. Dan tidak perlu tunggu perintah. Kalau kita mau lakukan sesuatu, lakukan. Yesus berkata, ia menghampiri pelayan-pelayan itu. Dan Yesus berkata ayat 7, isi tempayan penuh dengan air. Mereka laporan. Karena satu tempayan itu berisi 60 gayung. Kalau kita timba air ke atas begini. Kalau mereka timbanya ke bawah. Kalau kita pakai roda, kita tarik, kita timba. Itu perlu 60 gayung, 60 timba, baru tempayan itu penuh. Jadi kita bisa gambarkan betapa lumayan besarnya. Dan disebutkan ada 6 tempayan. Jadi lumayan, cukup lama. Dan mereka melakukan itu, mengisi penuh dengan air. Lalu lapor, mereka sudah mengisinya. Dan Yesus berkata ayat 8, sekarang cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta. Dan tidak pernah mereka tahu bahwa air yang tadi mereka timba dari sumur sudah menjadi anggur, 6 tempayan anggur.
Dan apa yang mereka rasakan, mereka cicipi anggur itu, anggur yang jauh lebih baik dari yang pertama mereka minum. Pesta Yahudi terletak pada anggurnya. Kemegahan pesta Yahudi bukan pada hiasan, bukan pada siapakah pengantinnya, bukan pada aksesoris. Tapi pesta Yahudi itu terletak pada anggurnya. Kenapa Yesus peduli? Biarin aja, bukan pestanya kok. Memang bisa, sangat bisa. Yesus diam saja juga pemimpin pesta tidak datang minta kepadanya. Enggak. Tapi Yesus peduli. Kalau sampai pesta ini kekurangan anggur, itu menjadi aib yang besar. Dan Yesus peduli itu. Dia tidak diam. Dia tidak biarkan. Dia tidak cuek. Apalagi merasa diri, pantaslah saya pungut-pungut sampah, biar aja kan ada yang kerjakan ini. Kiranya anak-anak remaja yang kemarin belajar cinta akan rumah Tuhan itu tertanam di dalam hatinya, bagaimana mereka harus peduli dengan lingkungan, peduli dengan bait Allah, peduli dengan rumah Allah, dengan atau tanpa diperhatikan. Ada hati yang peduli. Peristiwa kedua yang kita lihat, Yesus masuk ke dalam bait Allah, ayat 14, dan didapati pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, penukar-penukar uang duduk dengan seenaknya di dalam bait Allah. Dijadikan apa rumah Tuhan? Membuat hati Yesus begitu terbakar. Dikatakan ayat yang ke-17, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Menunjukkan hati yang tidak bisa diam. Lihat pasar di dalam bait Allah. Lihat pasar. Rumah Tuhan, rumah Bapakku adalah rumah doa. Mengapa engkau jadikan seperti pasar? Dan Yesus dengan tidak tahan, dia tidak bisa membiarkan. Ketika pertama kali dia masuk ke dalam bait Allah, dalam Yohanes, kita lihat Yesus menganyam satu cambuk dan dia lemparkan semua meja penukar uang, kandang-kandang dibuka, pedagang-pedagang merpati digeser, semua dilepaskan binatang-binatang. Tidak peduli dengan berapa besar kerugian yang ditimbulkan, gak peduli. Tapi rumahku harus jadi rumah doa. Ingat saudara, ketidakpedulian Yesus ini merugikan kita. Ketika kita tidak mempedulikan bait Allah, rugi bagi diri kita. Yesus gak peduli loh. Berapa dinar uang yang gelinding ketika meja itu diterbalikkan. Berapa besar kerugian yang terjadi. Uang, tumpukan-tumpukan uang itu dibiarkan jatuh berantakan. Lembu-lembu, domba-domba, kambing, burung dibuka dan disuruh dilemparkan, disuruh keluar. Begitu marahnya Yesus. Ketika orang bertanya, apa hakmu? Ayat yang ke-18, orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tunjukkan tanda apa? Yesus tidak tanggapi.
Yesus tidak keluarkan ada tanda pengenal, ini loh aku anak Allah. Enggak. Tapi dengan sangat dia melakukan ini, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Ia begitu marah ketika bait Allah tidak diperhatikan, ketika orang cuek terhadap bait Allah. Betapa marahnya Allah. Dan jangan sangka bahwa Allah tidak bisa, tidak dapat memperhatikan dirinya. Tapi sekali lagi, ketika Yesus peduli akan bait Allah, itu adalah kerugian bagi kita yang tidak memperhatikannya. Kita melihat apa yang Allah mau kita lakukan. Percakapan dengan Nikodemus. Peduli apa Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama. Tetapi Yesus lakukan itu untuk menyadarkan Nikodemus, untuk memberitahu, untuk membuat Nikodemus pemimpin agama Yahudi ini, orang Farisi maksudnya, menjadi sadar apa yang harus dia lakukan. Jangan sampai kepedulian Allah akan merugikan kita, karena kitanya nggak peduli akan apa yang Allah mau. Menganggap diri, wah saya akan ada kedudukan. Menganggap diri, takut pakaiannya lecek. Ketika harus melakukan sesuatu, nanti dandanan saya berubah, make up saya luntur. Ketika kita harus meletakkan tas yang antik yang kita bawa berisi jutaan rupiah, kita letakkan nanti kalau hilang, lalu biar aja dah. Tidak peduli ketika ada orang-orang yang mengotori bait Allah. Mungkin bukan dengan sampah, mungkin bukan dengan kotoran-kotoran, tetapi mengotori bait Allah dengan sikap dan perbuatan. Tidak tahan melihatnya. Hingga ketika orang berkata, ibu gembala jahat, ibu gembala judes, ibu gembala kasar ngomongnya. Bukan itu yang saya kehendaki, tapi saya tidak peduli. Saya peduli akan bait Allah. Gak bisa lihat, gak bisa mendengar, tidak bisa lihat, melihat apa yang terjadi di sekeliling dan cuek, gak bisa. Karena saya lebih peduli akan apa yang Allah mau daripada memperhatikan sekeliling lalu diam. Gak takut disebutkan dengan predikat-predikat yang kurang enak, gak takut. Tapi saya tidak bisa diam untuk pekerjaan Tuhan, untuk bait Allah. Tidak bisa diam ketika melihat ada yang harus diperbaiki. Orang boleh katakan apa saja, silakan. Kalau ada teguran-teguran keras yang saya lakukan, baik dengan sikap, baik dengan perkataan, karena saya tidak mau rugi dengan apa tindakan Allah. Tidak peduli, Yesus tidak peduli uang mau berapa puluh miliar. Saudara lihat gunung Kelut yang meletus kemarin, menyebabkan lebih dari 5.000 hektar perkebunan, pertanian rusak. Tidak peduli. Aset budaya Indonesia, Candi Borobudur, Candi Prambanan, tidak peduli. Ketika ia melakukan sesuatu, untuk apa Allah lakukan semua ini? Menyadarkan kita
manusia tidak bisa lagi sadar dengan kata firman Allah. Maka Allah pakai alam untuk menyadarkan. Saudara lihat, kalau Allah peduli, itu kerugian bagi kita. Orang berkata, aduh, Sinabung tidak ada lagi satu tanah yang bisa dipakai untuk bercocok tanam. Mereka adalah penghasil daerah itu, penghasil sayur mayur, buah-buahan yang terbaik di Sumatera. Sekarang tidak ada satu lahan bisa ditanami. Satu hari orang bisa menuai ratusan juta rupiah. Tapi sekarang tidak ada satu lahan bisa ditanamin cabai saja, nggak bisa. Membersihkan tidak ada hujan, tidak ada air, tidak ada hujan. Debu-debu vulkanik membuat semua tanah menjadi rusak. Kalau Allah peduli seperti itu, sekali lagi, maka itu kerugian bagi kita. Mari kita belajar, saudara. Tidak cuek akan firman Tuhan. Tidak cuek akan apa yang Allah katakan. Tidak cuek akan kehendak Tuhan. Menyadari, lakukan, buat tanpa perintah. Lakukan karena kita cinta akan firman Allah. Lakukan karena kita mengasihi firman Tuhan. Kita mau tahu akan apa kehendak Allah. Buat sesuatu hingga apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Ketika kita anggap remeh firman itu, Allah akan anggap remeh kita. Kita nggak datang pergi dengan sia-sia. Kita nggak datang pergi hanya sebagai penonton atau pendengar. Tapi kita adalah bagian dari bait Allah. Lakukan sesuatu. Kita bisa, saya bisa saja cuek terhadap semua. Enggak ada kata sepatah kata pun dari mulut saya bisa. Tapi kalau saya lakukan itu, kita akan rugi. Karena Allah yang bertindak, itu adalah kerugian bagi kita. Mari kita belajar untuk hidup tidak cuek, untuk menjadi jemaat yang tidak cuek, untuk menjadi pemuda yang tidak cuek, yang tidak bermasa bodoh, tidak membiarkan satu keadaan. Berkatalah kalau engkau pantas berkata, bertindaklah kalau engkau pantas bertindak. Lakukan sesuatu. Itu sifat Allah. Sebelum Allah yang bertindak, lebih baik kita bertindak lebih dulu. Maka itu adalah berkat bagi